Saya itu dulu masih sangat fikih itu protes, kenapa ada puluhan polisi wanita? Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi itu alasannya masuk akal, Gus. Kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki polisi kayak jenengan itu kan masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita karena sebagian pengedar narkoba itu perempuan dan menyembunyikannya di tempat itu. Kalau semua polisi cowok kan nggak kebayang. Sehingga kita akhirnya mendengar membolehkan polisi itu wanita. Ada wilayah yang harus wanita. Begitu juga ada pertanyaan, kenapa sih dokter kandungan itu cowok? Saya punya banyak santri yang muhibin saya itu dokter kandungan. Tak tanya, kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan? Kan pekerjaannya seperti itu. Dia jawabnya lucu. Dari 10 yang tes jadi dokter kandungan, itu yang cewek itu lulus 2. Yang cowok lulus semua. Karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pingsan. Sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki. Jadi rawongnya sewakit santes. Kadang nggak lahir-lahir dinteni nang jopo rokokan santai. Itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah pingsan. Nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan, enggak. Kita harus mendengar, seolah lagi kita harus apa? Dan itu setelah mendengar itu nanti jadi disiplin ilmu, yaitu namanya fikih. Karena ilmu fikih itu sebetulnya gampang. Sampean kalau ngaji i'anah, itu kelihatan fikih itu gampang karena ada logika yang terbangun. Misalnya begini, orang kalau tawaf itu disuruh agak jauh dari Ka'bah. Jangan sampai nginjak sadarwan. Karena sadarwan itu pondasi itu ikut Ka'bah. Kenapa begitu? Ya jenenge ra muteri Ka'bah, ide-ide Ka'bah. Jadi sebenarnya sederhana logikanya. Sing jenenge muter itu di luar itu kita muter. Nah kalau nginjak pondasinya namanya gak muteri Ka'bah tapi ide-ide Ka'bah. Ya jadi sederhana sebetulnya ya masuk akal. Jadi fikih itu tidak ada yang iskal, sebetulnya masuk akal. Tapi karena kita nekuni itu tidak serius, maka terus jadi paradok. Saya beri contoh lagi, ini sebagai penghormatan saya sama Kiai Mas Mudin, karena ini sudah namanya fakih. Kalau ada ayam jago ditwabrak truk, terus kejet-kejet, adekan dibiarkan pun mesti mati, karena gerakannya sudah harokatul masbuh. Terus kamu sembelih, itu halal apa enggak? Enggak jawab, ayam jago loh. Kalau kamu katakan halal, dia sudah tidak punya hayatun mustaqirah, kehidupan yang permanen. Andai kan kamu biarkan pun 1 menit lagi meninggal. Kejet-kejet kan prosedur saja. Maksudnya pantasnya mati ya kejet-kejet sih, tapi sebetulnya sudah pasti mati. Maka ini ada 2 ulama. Kalau kata Imam Malik tetap namanya halal. Karena ruhnya masih di situ, sehingga ketika kita nyembelih, ya nyembelih hewan yang hidup. Yang namanya nyembelih itu pokoknya mematikan yang punya roh. Sementara saat itu rohnya masih di situ, meskipun 1 menit lagi pasti. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, ini sudah harokatul masbuh, tidak punya hayatun mustaqir. Sehingga dalam perdebatan ulama fikih itu lucu, kadang ya gampang mangkal non. Misalnya begini, kalau ada anak lahir tidak ada amaratul hayat, nggak nangis, nggak bernafas, sunat disolati apa enggak? Siktun sing layas tahilu walayas, langsung lahir langsung mati, nggak ada amaratul hayat. Ora tau mikir tuh. Itu tidak wajib disolati. Alasannya, ya kan memang sholat alal mayit kan tidak pernah hidup. Di mana-mana mayit itu setelah hidup mati. Ini kan tidak pernah hidup. Namanya ya qit'atul lahmin, ya potongan daging itu aja. Enggak. Jadi kadang fikih diwaca tenan jebule mangkel ngono. Terus ketika di kitab Minhajul Thalibin itu, kalau kamu keluar mani itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi. Nah kenapa nifas atau wiladah
keluar bayi. Kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? Alasannya lucu. Li'annal walad maniyun mun akidun. Ini kan wis mani cuma mengkristal. Jadi kadang pakai itu mangkuk. Apa ya? Sembrono itu. Mosok wajib mandi wiladah itu karena apa? Li'annal walad maniyun mun akidun. Niku mani sing wis mengkristal. Mani sing wis jelalatan lah lahir nuangis macam-macam. Jadi ternyata karena kenapa fikih butuh alasan nyari hadis tentang keluar anak mandi itu enggak ada yang sorry, yang ada adalah tentang inzal. Innamal ma' minal, akhirnya dicari-cari ternyata walat itu maniyun menakid. Lah ini problem fikih. Sampean harus siap dengan pelajaran seperti ini, meskipun sampean mungkin wong priayi, tapi ini ilmu. Ya, saya ulang lagi, ini ilmu. Sehingga ulama itu mau tidak mau harus mau mendengar. Karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar kayak tadi. Nabi malaikat Israel baru sadar, masa kekasih bunuh yang dikasih. Masuk akal juga Israel. Kalau sama sampean sih nggak nerima tetap selonang-selonang, ini masalah Ibrahim Khalilur Rahman. Sehingga kita di alasan fikih itu harus kita dengar. Saya dulu itu, saya sampai sekarang itu sama, kalau bayi lahir masih sudah berbentuk bayi, saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin kalau sudah berbentuk bayi, meskipun tidak tidak nangis, tidak ada amaratul hayat. Kan yang digugurkan itu wajibnya, bukan masalah boleh dan tidak. Itu banyaklah perdebatan ulama di bab itu. Saya beri contoh lagi perdebatan ulama. Ini contoh-contoh fikih karena ini khusus penghormatan status fakih tadi. Itu kalau ada orang mati jenazah itu. Jenazah itu kalau sholat, itu kan umumnya jenazah di depan, kita nyolati di belakang. Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan, ya taunya mulai dulu begitu, di mana-mana nyolati jenazah, jenazahnya di depan. Tapi di kitab Makhali jelas diterangkan, kata kaul sani tidak wajib. Alasannya lucu, fa indal janazah laisat bi imamin. Jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Kan kacau kan? Lu coba alasannya di depan apa? Dia ada imam kok. Nah barokahnya fikih itu, sehingga kita melihat di Arab Saudi sekarang, itu jenazah kan di belakang. Tapi kita tetap nyolati apa? Mayit. Kalau di Arab Saudi musim haji, itu jenazahnya di kamar mayit, tapi kita nyolati. Itu satu-satunya takbir ya tadi, fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi jangan praktekkan, nanti tidak kepikiran sesat. Saya hanya cerita ilmu, jangan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan masih jadi aliran sesat. Mono jenazah ning guri imame kok ngarep aliran sesat. Sebetulnya bukan sesat. Uji coba fikih. Ya karena tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil. Bukti lagi kalau sampean sholat ghaib. Sholat ghaib ini misalnya mayitnya di Surabaya, boleh enggak sholat ghaib di sini? Terus jenazahnya di belakang kamu apa depan kamu? Nah ini kan fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip, kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat, ada sahabat itu mencintai Rasulullah. Senengannya sowan. Bukti cinta sowan. Banyak juga yang sahabat bukti cinta Nabi itu tidak pernah sowan. Alasannya ganggu. Kenapa kamu jarang sowan Nabi? Saya sering jamaah sama Nabi, saya tidak pernah sowan. Kenapa? Ganggu. Biar Nabi kalau di rumah sama anak istrinya, saya tidak mau ganggu. Makanya saya termasuk kiai yang gak pati seneng disowani. Karena ya itu tadi. Kalau ngulang seneng saya, kalau disowani biasa. Kalau kiai roba itu nilai, nak pernah sepuh jadi rasuan nilai. Jadi beda. Saya sering ditilai kiai sepuh. Tapi bahasanya tentu tidak sowan, tapi nopo nilai. Kalau sowan itu maka kan fikih itu seperti itu. Jadi ada disiplin, di situ ada disiplin ilmu. Yang kadang kita tidak cocok. Makanya Imam Syafi'i sendiri ngendikan, kadang beliau dengan gurunya, dengan Imam Malik sampai ngarang ikhtilafu Malik. Beliau punya data yang beliau itu sedang nggak sama dengan gurunya, yaitu Imam siapa? Malik. Karena mindsetnya itu beda. Tidak sampai misalnya saya tanya, sholat itu harus menghadap kemana? Tidak, jawab saja.
kiblat ya. Ukurannya apa coba? Namanya madhep. Wajah apa dada? Imam Syafi'i milihnya dada. Sekarang praktekkan dalam dialog keseharian. Saya jagungan sama Ki Eropa seperti ini, terus wajah saya begini, madhep enggak? Nah itu masalah. Terus pertanyaannya, madhep dengan dada itu fi sholat apa fil qiyam? Loh, enggak, kalau di sholat pas sujud, dada kamu madem mana juga? Kamu enggak pernah mikir kan? Ya madem pakai dada itu kan kalau berdiri, kalau rukuk sama sujud. Loh itu ulama itu jelimet gitu. Makanya jarang yang menekuni profesi ulama itu. Karena menekuni proposal banyak, karena memang susah. Jadi ulama itu orang yang cara berpikir sudah aneh. Sehingga mereka detail. Maksudnya menghadap itu apa? Ukurannya kalau berdiri ya dada. Tapi nggak bisa kamu katakan atawajjuh bisodri aturan dalam sholat. Fikuli sholat. Pertanyaannya lah kalau rukuk sama sujud. Dadanya menghadap kemana aja? Maka itu ilmu yang sudah jelimet. Nah ulama usul fikih, ulama yang nggak mau salah per detail hukum. Sehingga menurut Imam Rafi'i, misalnya kalau beliau ditanya sujud itu gimana ya, asal watul jabha ya sujud. Tapi kalau menurut Imam Nawawi harus melibatkan 7 apa? Anggota, yaitu al jabha, wal yaden, wal rukbaten, wal qadamain. Oke, Imam Nawawi kita ikuti. Tentu keseharian kita pakai Imam Nawawi. Yaitu berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin al-jabha wal yaden warubbaten wal qadamain. Berarti berapa? 7. Tapi pernah saya cek di kitab karangannya Imam Syafi'i ketika beliau ngendikan saya suka kalau orang sujud itu melibatkan 7 anggota berdasar hadis ini. Tapi kata beliau wayahtami itu dan bisa saja sujud yang watul jabha itu sudah cukup. Kata Imam Syafi'i, limada, karena Nabi ketika sujud itu hanya ngendikan begini, sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Gak ada di hadis wayadi wa rubati wa qadami. Ya sudah akhirnya, nah itu sudut pandang. Terus gugatan kedua begini, ada orang Muslim yang sujud sama berhala. Untuk menjadi murtad itu harus 7 anggota apa cukup watul jabha alal ardi? Untuk sah menjadi murtad itu. Untuk sah menjadi murtad cukup watul jabha alal ardi harus 7 anggota. Untuk keabsahan murtadnya ini. Enggak jawab. Makanya ini tugas dosen-dosen ini meminterkan ini. Karena namanya sudah faqih. Faqih itu ahli faqih yang detail namanya faqih. Kalau ini mutafaqih. Jadi bukan tafakuha tapi tafakuha, kayak tamarodon. Jadi wazannya nanti itu wal idhari ma laysa fil waqi'. Jadi ini bukan gojlok, ini memang marah saya. Jadi kalau sudah pakai gelar fakih harus fakih betul. Mohon kalau mengkaji fikih itu harus detail. Minimal takrib itu setengah hafal. Supaya konstruksi ilmu itu utuh. Saya sama lagi konstruksi ilmu itu. Karena ilmu itu mesti ada yang apa ya? Ya rodok setengah salah itu, tapi disalahno ora kena. Ndak sampean tak bedheki, nak pancen bener langsung tak angkat jadi rektor. Nak bener tuh. Coba rukun sholat pertama itu apa coba? Rukun sholat pertama. Niat. Niat sama berdiri dulu mana? Ayo niat dulu baru berdiri, apa berdiri dulu baru niat? Berarti niat sama berdiri dulu mana? Rubah kan? Artinya kita mau bilang tartib urutannya niat berdiri takbir nggak bisa. Yang dikatakan niat itu apa? Qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng. Terus dengan qiyamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Loh enggak, kalau urutan berarti takbir dulu duduk baru berdiri.
Nah maka seperti ini itu mau tidak mau kita salah, dikatakan tartibnya salah, dikatakan serentak ya salah. Cuma karena kita bodoh, gak tahu mikir itu, alhamdulillah kan di situ. Lu coba niat sholat loh, niat takbir qiyam dulu man. Niat takbir qiyam dulu mana dulu? Dulu qiyam. Enggak ada kitab yang mengatakan arkanus sholat awaluha. Oh, dianggap kitab kriminal maksudnya. Makanya ngendikan ulama-ulama di sarah-sarah, mau tidak mau sebagian istilah itu tasamuh itu wis gampang ngono kok repot. Karena kita tidak bisa detailnya. Coba misalnya puasa. Puasa Ramadan itu wajib apa? Tabyitun niat, nginep no niat. Sing darani nginep itu umure lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum 2 menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah. Itu sempat nginep apa enggak 2 menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu, makanya kata ulama-ulama, pokoknya ilmu itu mesti ono unsur tasamuh. Tasamuh itu ya tiga gampang. Apa? Tiga gampang. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat mashu ba'dir roksi. Itu kata beliau walau sya'rotan fi hadir roksi. Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala, tapi kalau rambut itu dikeliwir, dibasuh di sini nggak sah, karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Imam Syafi'i cara berpikir kan, yes ini jenenge basuh sirah. Tapi cara Abu Hanifah enggak, ya enggak, yang namanya megang kepala itu ya minimal 1/4. Masa gitu dikatakan megang? Lalu ulama usul fikih itu berdebat. Sesuatu itu sesuai masodaknya. Masodak itu yasduku alaihi kada, yaitu ini tadi saya cerita ke Ibu Khen tentang ngaji Jamul Jawame. Ini ilmu yang di Jamul Jawame. Sesuatu itu ukurannya yasduku alaihi kada apa dengan takrif definisi. Misalnya gini, sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat makan batal nggak? Nggak, jawab saja. Batal. Itu satu upo apa satu piring? Nggak, jawab saja. Satu upo sudah batal. Sekarang bab makan di ngurmat tamu. Cung tamuku keimangan. Iku sak upo apa sak piring? Nah ini kan tidak fair, di bab tamu makan satu piring, tapi di bab sholat satu upo. Maka pertanyaannya, lalu penamaan sesuatu itu berdasar masodak, mayasduku alaihi ismu kadza, atau berdasar huruf? Ukurannya apa coba? Maka terus jadi perdebatan. Nah ini di sini ini pentingnya ulama, karena ya sekarang saya bedai kan, cengkeh itu wangi apa enggak? Kategorinya cengkeh. Wangi kan, kalau orang bikin kue tar pasti pakai apa? Cengkeh. Pakai wedang ronde supaya manis, apa wangi dikasih apa? Cengkeh. Nah itu saya berkali-kali cerita, pernah mau dipikirkan orang Islam itu nggak boleh rokok karena dianggap pakai apa? Mewangi karena ada apa? Cengkeh. Tapi terus didebat, kalau gitu berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena Jumatan disunatkan pakai pewangi. Wah itu kan akhirnya tuh, wah iya repot ya. Jadi kalau cengkeh kamu kategorikan pewangen, yang orang Islam nggak boleh rokok karena pakai cengkeh yang wangi, konsekuensinya orang Jumatan sunat rokok karena berarti di masjid pakai apa? Pewangi, kan sesat semua ya. Jadi itu ilmu. Makanya selain fikih mateng, itu ada ilmu yang namanya usul fikih. Usul fikih itu yang neliti itu. Mayasduku alaihi kadza. Jadi yus ngono iku darani ngono. Saurang lagi. Ngono iku wis darani ngono. Ora perlu roh detail. Ya, saya ulang lagi. Wis ora perlu roh detail. Makanya Abu Hanifah itu misalnya basuh wajah, bisa berketeluk ngene iki basuh wajah. Nek Imam Syafi'i kan detail. Mimbai ini mana bitis syari sampai ila somahe udunehi ila zakon. Terus mana bitis syari Imam Syafi'i nambah apa? Ghaliban. Kenapa ditambah ghaliban? Karena kalau orang budak mana bitis syarinya di sini. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu jelimet. Padahal kita ini nggak pernah berpikir secerdas Imam Syafi'i, tapi akhirnya ya mikir juga. Agak ditambah ghaliban, mana bitis syarinya orang budak kan? Sini. Terus sekarang perdebatannya, orang budak basuh mastur roksi di sini sah enggak?
Karena tadi itu wajah apa kepala gitu. Kan jadi bingung gitu. Ya makanya ini mukadimah saya supaya sampean lebih disiplin belajar fikih dan setidaknya didiskusikan lah kitab-kitab Minhajul Thalibin atau kitab-kitab Mahali karena di situ nanti ada perdebatan. Terus seperti keyakinan ahli sunnah wal jamaah, semua istilah salah pada Nabi atau dosa yang diterapkan istilah itu pada sinten Nabi itu disebut mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrabin, satu kesalahan yang tidak punya akibat apapun. Satu kesalahan sing tidak punya akibat apapun, sing mestine itu cara kita ini tidak salah. Berhubung Nabi sidik itu dianggap salah. Itu jadi mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrabin. Sesuatu yang andikan dengan ukuran abror. Abror itu kelas di bawah muqarrabin itu disebut hasanah. Tapi kalau dibanding muqarrabin itu disebut sayyi'ah. Jadi kalau ngeten, contoh paling gampang ngeten, ulama di sini nyontokno masuk akal. Kangkang tak kon milih duit 1 miliar ambek 100 juta. Terus kangkangmu milih 100 juta. Iku yo goblok tapi ora nemen. Ya salah sithik no. Tapi nak dikongkon milih duit 1 miliar. Nyun sewu terus sampai pasir, sampai telo kok milih telo iku goblok nemen no. Nah istihad itu kayak gitu. Istihad itu suatu yang dua pilihan yang sama-sama masih masuk akal. Ayo jadi sama-sama masuk akal itu mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrabin. Tapi nak liyane gak masuk akal itu wis pancen salah tenan apa? Salah tenan. Hasil Nabi ku ya ditakdir salah tapi salah iku mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrabin. Dadi kamane ana wong duwe sandal merek tapi milih nganggo jepit. Wong ya salah tapi nyatane cek sandalan. Yes, pokoknya afdal lebih fadil, mesti afdal. Pokoknya tidak sampai fatal, apa? Tidak sampai. Tapi ukuran Nabi harus ditegur pangeran, apa? Harus ditegur pangeran. Ditarhuba supaya seneng sapa umat uka umat sira. Nambah waca mutadi ya lituro hiba supaya ngekeki semangat sira tanyenengno sira umat sira mbok senengno fil jihad ing dalam gelem jihad. Jadi kita semua pasti tidak ekstremis. Seolah lagi kita semua pasti tidak ekstremis. Tapi ada momentum yang jihad itu penting. Sekamane kok saiki fatwa sopan itu untuk momentum, untuk momentum. Tapi zaman Belanda, terus kowe nyarano wong kon sopan ambek Belanda itu kebodohan, no? Masa koyo rin cerita Belanda wis penjajah diundang Ndoro, no? Diundang napa? Ndoro. Ono kebodohan, no? Tentu momentum saat itu yang baik nopo jihad no ngusir Belanda dari nopo Indonesia. Apalagi zaman Nabi ngadepi Abu Jahal, Abu Lahab. Terus misalnya Nabi nanamno akhlak karimah sama Abu Jahal, kan ora kebayang. Terus kangkang kon mijeti sinten Abu Jahal. Ora kebayang kan? Terus kangkang gekno kopi apa? Abu Jahal. Monggo bareng Abu Jahal metingkrang terus ngongkon. Kok neraka? Terus kangkang mau apa? Sami'na wa ata'na. Iku sopan tak goblok. Goblok. Nah, jadi kabeh ono momentume. Kayak kaya wong liberal, Islam itu jihad, Islam itu pedang, Islam itu saif, Islam itu radikal orang ono momentum. Zaman Belanda jajah kita ya, tentu kita jihad, no? Ya jihad. Sausé damai ya kangkang kadang dukung tim Belanda, no. Wong dunyane wis napa? Damai. Di Jepang itu penjajah, no. Saya ke kangkang agak di motor Jepang yang ngeluh, no. Kabeh itu momentum, no. Momentum. Nah itu jenenge kabeh itu muqtadul hal. Kabeh itu muqtadul hal. Jadi melane al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Wa al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan. Wa calon mertuamu nganggep kowe saiki prospek. Bareng didelok kok ngentekno donya dianggap problem. Jadi tahu di statusno prospek, saiki di statusno problem. Utawa waliah. Pertama dianggap mantu sing nggo musibah. Jebule karir apik. Nah, berarti sangka problem jadi berkah. Utawa zigzag kadang problem. Kadang problem, kadang berkah, kadang problem, kadang berkah. Iku jenenge mantu varian, no.
Tapi apapun itu kabeh hukum itu ana muqtadal hal. Nabi yo pernah damai mbek wong kafir, nggih nate perang, nggih nate damai lagi. Kabeh iku muqtadal hal. Sebab apa al hukmu ya duru ma illatihi wujudan wa adaman. Dadi al hukmu te hukum ya duru iku berputar apa hukum ma illatihi sertane alasane hukum wujudan baik zaman wujude atau adam atau zaman ora anane. Di Allah beberapa kali nyarano kudu damai mbek wong kafir. Karena jenis yang suka damai disebut kafir dhimmi, kafir muahad, kafir musta'man. Kayak kafir-kafir Indonesia itu kafir damai. Nah, ada momentum di mana kita ini diperangi. Ya, berarti kafir harbi. Mlebune qatilul ladzina yuqatilunakum. Ya kowe kudu merangi wong sing merangi kowe. Masuk zaman Jepang rene jajah kowe monggo. Monggo nak ngersakno mateni mbok kula. Anu yo goblok no. Masa anak akhlak karimah ganggu Abu Jahal wae menurut supaya apa gak kopi sinten? Abu Jahal. Ada lu mijeti Abu Jahal. Lucu to kok. Bareng dikongkon menapa sam'an wa ta'atan. Nawa sam'an takok kok bar mijeti Abu Jahal. Madosi berkah. Kacau gak? Kacau. Jadi kabeh ku ono naif ketika momentumnya kelewat kok ono naif. Nabi nate damai lami, nate perang lami, nate setengah damai, setengah perang. Kabeh iku pokoke muqtadul hal napa? Muqtadul hal. Dadi wa utawi ikilah dambun. Kok Nabi diistilahno salah. Padahal hakikate Nabi mboten nate salah, maksum. Iku ma'awalun den takwil li ismatil anbiya krana kajagane para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi Nabi ketika ada istilah salah itu harus kita takwil karena Nabi berstatus maksum. Meskipun ono istilah sangka Allah disebut min dambika napa? Tapi tetap kita takwil, napa kita takwil. Ya sekamane wae. Barang sepele lah nak pancen salah ya koyo dianggap salah. Ya wae misale ono wong dikei dhuwit 1 juta, ambek 950.000. Kok milih 900.000 ya terus koyo salah no? Berbandingan ya juta, meskipun tidak punya akibat apa-apa, nampak betul gak ada akibat. Nah, kira-kira salah Nabi itu mirip-mirip seperti itu, salah yang nggak punya akibat apa. Tapi nak salah ini kan fatal. Kon nenggon sing lapang, milah mlebu neraka, itu kan salah fatal. Ono rata nabe liwat, terus mobil mbok liwat jurang ya apik. Itu fatal kan? Nah, fatal itu kan. Jadi kabeh itu ada. Nah salahnya Nabi itu tidak pernah seperti itu. Namun tidak pernah. Misalnya saya beri contoh. Allah itu mangkel banget ambek wong munafik, mangkel banget. Sehingga Allah itu punya cara boleh dibahasakan. Allah punya ketentuan. Muhammad kamu tidak boleh nyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay. Tapi Nabi itu punya perhitungan. Abdullah bin Ubay itu anaknya itu soleh, santri khusyuk, sregep. Bapaknya ketua munafik, tapi anaknya ketua pondok. Ya, jadi bapaknya ketua munafik. Orang-orang santri sergap kaya anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Jenenge gak Abdullah sama memang. Berarti Abdullah bin Abdullah. Nah yang ngaturi nyolati Roisul Munafikin itu putrane. Cara saiki sowannya Rasulullah bapak kula kapundhut, tolong jenengan yang nyolati. Nabi memilih nyolati karena yang minta anaknya, no? Umar itu milih tidak nyolati. Sampai Umar protes, ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat cangkeme Abdul bin Ubay sing ngelek Islam ini? Nabi tetap menjawab, tidak, saya akan menyolati dia. Akan menyolati dia. Tapi kan ngatur-ngatur sesuai walhasil. Terakhir pas Nabi sudah di depan jenazahnya Abdul bin Ubay, Allah ngendikan wala tusolli ala ahadim minhum mata abada. Kamu Muhammad jangan pernah nyolati orang-orang munafik. Nah seperti itu sampai sekarang ulama itu anut pendapatnya Kanjeng Nabi. Nah ono wong fasik, ono wong nakalis, tetap kita itu yes, pokoknya tetap apik. Nah baru kayak sikap Nabi seperti itu, satu kampungnya Abdul bin Ubay itu Islam semua. Wong kok apike ngono, mesti elek-elek Muhammad, koyo ngono tetep rawuh ning jenazah Abdul bin Ubay. Jadi Nabi ditegur pengiran, tapi berkaya apiane Nabi udah dadekno kampungnya Abdul bin Ubay itu Islam kan. Yang cara Nabi nuruti gengsi terus gak rawuh, kan koyo nyun kok pendendam,
Tapi Nabi rawuh pengen ditegur aja lemat aja salat. Tapi Allah tetap ngregani aluse Nabi dadekno kaum Islam. Lah iku jenenge salah wong-wong saleh iku ya ngono-ngono wae napa. Wis ngono. Salah yang enggak punya akibat apapun. Mergo wae nggih. Dia tetap berkah. Ini salah Nabi itu tetap berkah. Terus, nah itu yang paling angel ning bab takwil, bab sesuai walhasil mukmin babi hasanatil abror sayyatul muqarrabin. Sesuatu sing cara kelas kita tetap itu baik, tapi kanggo Nabi cara jauh gak pantas, no? Baik gak pantas. Terus ada lagi salah Nabi yang cara Allah salah, tapi cara istihad benar gitu. Istiwa abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abdullah bin Ummi Maktum ini orang pun Islam, no? Pun Islam. Dia pun sakit ngaji. Terus minta Nabi itu mengajari ngaji. Alimni mimma allamakallah. Terus Nabi saat itu punya tamu orang-orang kafir, tokoh lagi minta dijelaskan Islam. Gamane konsultasi Islam. Singkat cerita Nabi memilih ceramah atau konsultasi jawab pertanyaan itu yang kafir sing konsultasi Islam. Nah karena Abdul bin Ummi Maktum bijak, akmal, buta, itu menyela terus. Setiap Nabi nerangkan Islam ngene-ngene nyela. Nabi jatah kula mulang, alimni mimma kula nggih ulang lah. Ampun jawab yang niku terus kula nggih ulang. Walhasil Nabi tersinggung, fa'aradu Nabi terus gak berkenan kok. Wong tangan-tangan mulang wong kafir kok disela. Napa? Lah Abdul bin Maktum yo ora salah, mungkin niku akmal. Dadi orang ngerti nek Nabi ku nembe sibuk mulang wong kafir. Nah, terus Nabi A'rad itu mengono. Nah, abasa itu muka masam, Nabi gak nyaman. Watawala itu mengono. Allah cara berpikir orang kayak Kanjeng Nabi. Lala pas niku di saat itu Allah cara nyalahno Nabi. Abdul bin Maktum sekaruan iman. Mulane regani karuan iman. Wong kafir mbok rewangi ngono orang mesti iman. Jadi nganggo kaidah al yakin la yuzalu bisyak. Nabi nganggo kaidah cara Jawane ora oleh tahsilul hasil. Nah itu kan mirip, no? Nah kira-kira salah Nabi mirip-mirip. Jadi kan banyak kan kiai, nak ditamoni pejabat, tamoni wong nasional, oleh hormat tenanan. Nak tamoni santri biasa. Mergo senenge wong nasional ning kiai iku pas-pasan. Berarti butuh napa? Servis. Senenge santri ning kiai iku tenanan. Mulane ora perlu servis. Dan itu nyatanya itu yang dilakukan ulama ila yaumil kiamah. Masyhur kan Nabi nak ambek wong sing lagi Islam kan juga banyak no. Sampai sahabat protes kita iman lebih lama tapi engkau tidak ngasih napa banyak. Terus jawab Nabi wong-wong sing Islami pas-pasan ata'allafuhum alal Islam. Paham ya? Nah, itu masalah istihad napa? Masalah istihad ya mirip. Cara bapak dia nak guyon. Istihad contoh paling gampang ini lho. Wong lu seneng adzan suara apik. Tapi aku seneng suara elek. Kok ben kaget do tangi kabeh. Itu kan mirip yo mirip. Ana kang suarane apik, terus adzan. Kan sing ahli pakar perturuan itu kan koyo diuru-uru no. Sono kang suarane persak ngingatkan kematian. Dan kemiskinan. Terus adzane iku koyo nada ana gempa. Anda warning dini kaya adzan peringatan apa dini gempa atau prahara kan kesunatannya adzan juga kan ono kang suarane elek raine elek terus spesial nada musibah oh itu kan sing krungu langsung tangi ka'annal kiamat qomat napa ka'annal kiamat qomat tangi subuh. Ambek di adzan welek dadekno tangi subuh, ambek adzan apik koyo uru-uru wong turu. Ya misalnya ono pertanyaan ngono apik. Apik sing elek dadekno wong tangi subuh. Ya, tapi kan ora mungkin syariat kok ngono iku. Syariat kok bela swara elek kan mboten mungkin. Nah, itu masalah istihad. Istihad itu ciri utamanya itu mirip, no? Jadi makanya di hukum istihad ana ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus shawab. Dadi ra'yi te pendapat ingsun shawabun sing bener. Meskipun yahtamilu al khata'a, meskipun pendapat saya itu mungkin salah. Tapi kalau memberi nilai orang lain wa ra'yu ka khata'un, pendapat Anda ini salah tapi yahtamilus shawab, bisa saja yang benar.
Jadi jenenge ijtihad itu masalah yahtamil napa? Jadi ya itu kayak iya kayak enggak. Nah ijtihadnya Nabi juga gitu. Kadang yang nyunsau tentang Abu Bakar, tentang Umar. Tapi orang niat lama karena kayak iya kayak orang, apa kayak iya. Kayak tadi Umar nentang Nabi ketika badhe nyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Abu Bakar dukung. Nabi milah pendapat ya. Pangeran bener Umar. Tapi tetap secara istihad sing dilampahi Nabi ku sing dibenerno secara istihad ila yaumil kiamah. Pangeran yo maklumi ya serapi piye pangeran yo senenge ana Nabi ini istihad ya seneng. Katalah cerita-cerita mirip-mirip seperti itu banyak. Ya mirip-mirip seperti itu banyak. Atas masalah yang terkenal gitu Abasa wa tawalla. Itu mulai guru-guru kita mbek wong nasional ngomong sing senenge kiai pas-pasan kan lebih memberi servis timbang mbek kangkang sing senenge kiai wis permanen, paham ya? Iku otomatis napa? Otomatis. Iku mirip napa Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Tapi nyatanya kanjeng Nabi ditegur pangeran. Tapi yo setelah itu Nabi begitu terus sesuai ijtihadnya. Dan setelah itu nyatanya sama Allah dibiarkan dan dibenarkan. Itu nunjukno ya negur wae ra akibat apa. Wah ya negur ya. Negur wae kan dia akibat apa. Itu jenenge wa muawwalun ismatil anbiya. Dan itu ya tidak semua kesalahan itu akibat fatal. Ya sekali kangkang. Sakjane cara teori sing dadi imam iku apik sing paling apik. Apik sing paling misale kangkang yang milih sing wis umur, ahli fikih sing ngene-ngene. Tapi kalau itu terus-menerus akan jadi keangkuhan. Wong mau diimami wong sing sak ngisore akan melahirkan keangkuhan. Mulane Nabi nanti ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Tapi melihat imam itu ketua delegasi, jebule imame culun. Ketua supir panglima kok culun kan ya lucu. Nah ngono imam harus sempurna no. Karena imam domin sing nanggung Fatihah nak salah di imam sing kok nak ono sahwi piye imam semuanya itu dibebankan imam jebule imame culun. Misalnya kan repot no. Nak ndelok iku nggih repot. Tapi nak ndelok ben ora angkuh no. Sae imam sak kecekele iku sae. Nyatane Abdul bin Umar nate makmum Hajjaj bin Yusuf gendo-gendone wong Hajjaj bin Yusuf. Berapa tragedi perang sing gara-gara Hajjaj bin Yusuf orang biadab betul Hajjaj. Tapi Abdul bin Umar nate makmum Hajjaj. Wis diceritani Imam Syafi'i. Makanya terus ono istihad. Nah, kula piyambak imam sak kecekel wae. Kok kowe nak pulang kampung nak nganggo standar ideal ono wong tuwa Fatihah ra bener. Ono sing nompah poh. Wan terus repot, masa apa imam koyok pilkada, no? Mereka nyeleksi, no? Iki unggul neng afkoh, tapi jeblok neng akro. Iki neng akro, ape tapi asan cek cilik. Iki nom tapi menang nasab. Iki menang nasab tapi kalah akro. Kan terus seleksi kan panjang, no? Kalau itu dituruti kan. Nah itu jenis masalah istihad, no? Masalah no? Ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilul sawab. Tentu setelah kita istihad tuh memberi nilai kita ini yang benar karena kita kadung milih kan harus ro'yi sawabun. Ketika terus kula milih di pondok ora kakean pelaturan, ora kakean keamanan. Nanti kalau kebanyakan keamanan nanti orang terlatih takut sama keamanan, tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kan jangka panjangnya tidak bagus. Tapi ada juga pondok yang suka ada keamanan. Sebagai hidayat pas-pasan itu dikawal. Misalnya, jadi kiai-kiai yang pondoknya keamanannya agak, itu yakin nak santri hidayatnya pas. Sehingga butuh apa? Keamanan. Nah, aku itu yakin kangkang itu tawakalnya bener. Nah, pondok kurang kiriman, tetap bahagia, nak rasa tingginya tawakal ya. Kiriman kurang, wong tua sayangnya pas, asa, tetap happy karena tawakalnya kelas tinggi. Tapi ya pendapat no. Ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus sawab. Nah, di bab-bab istihad itu ranahnya seperti itu dan itu pasti. Betul kok mungkin itu pasti. Mulane riyen Mbah Mun nak salat akhir, riyen Mbah Karim nak salat di akhir. Nak cara sing pro salat awal iku piye-piye wektu iku gak mesti urip ya ora mesti. Mulane tabadur ning nang salat nang wis no. Tapi sing salat akhir iku duwe konstitusi. Nak kabeh salat awal nanti dikira salat awal itu syarat sah.
Sehingga engko ana wong salat dhuwur jam 2 terus koyok ora sah. Mulane kudu ana kiai sing jaga salat akhir wektu ben wong roh batas akhir. Paham ya, Roh? Umpama saiki kiai sak Indonesia kuwabe salat awal wektu, engko sing salat jam 2 kok tersangka. Wes aku nafas mulai contoh paling gampang. Kangkang nak lagi mulai terus salat dhuwur jam 2. Dianggap capek ta jambeling. Jambeling kan? Selain faktane beling maksudnya itu. Jajal ya. Nah ning pondok salat jam 2 kan kok tenang loh. Wis do ngerti nek iku rong kharajal waktu. Jajal ke mulai. Wong tuamu terus kowe salat jam 2 kok subuh mepet tuluus samsi. Santri opo? Tapi yo mau nak kabeh salat awal nanti dikira itu syarat sah. Suatu saat sing salat akhir dianggap boten sah. Ada sono sini rakati salat akhir. Sing masyhur atau terkenal di Mbah Karim. Mbah Mun itu salat akhir terus. Ya selalu ada, tapi ya tidak banyak. Tapi harus selalu ada. Itu jenis istihad, no? Istihad itu suatu sing mau wa eling-eling ya ra'yi shawabun yahtamilul khata wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Jadi kalau kita sudah kadung mikir ngambil kesimpulan ya kita harus yakin ini yang benar, no? Meskipun kita sadar mungkin salah. Dan pendapat orang lain karena kita tidak setuju ya kita beri tok salah dulu meskipun mungkin benar. Iblis itu nangis-nangis neng Nabi Musa. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa, sampean kalah. Iblis itu setiap ketemu malaikat karena dia ngerti alam gaib, mesti apa itu? Kama sali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Jadi setan iblis itu paling sering bilang inni akhafu wa rabbal alamin karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasaannya Allah. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya setiap dia mengajarkan kekafiran, setelah orang itu kafir gimana? Inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa. Karena tahu Nabi Musa itu kalimullah. Orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa ya kalim Allah, saya ini makhluk, saya takutnya sama Allah luar biasa. Tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya. Karena dirayu terus lama-lama Nabi Musa bilang, oke, tak rayukan Allah. Sama Allah, karena Musa kekasihnya, ya Allah iblis ini ingin tobat, tolong dikasih hak tobat. Kata Allah, oke, dia bisa tobat. Asal mau sujud di makamnya Nabi Adam. Karena kesalahannya dia gak mau sujud sama Nabi. Semenang Nabi Musa karena ada cara untuk iblis menjadi tobat. Dikasih tahu sama Nabi Musa. Alhamdulillah kamu diterima tobatnya. Syaratnya apa? Sujud ke kuburannya Nabi Adam. Wah iblis atau aslinya terus. Asjuduhu maitan wa qatla asjuduhu hayyan. Zaman urip ora gelem, mbok nek wis mati. Oh dasar setan itu. Zaman urip ora gelem, wis mati mbok kon sujud. Kumat maksudnya terus ya sudah terus sampai sekarang akhirnya. Kalau sekarang sudah tidak mungkin lagi karena nggak ada Nabi Musa. Jadi ijtihadnya sahabat melihat wafatnya Rasulullah itu beda-beda dan ternyata semuanya diridhoni Allah. Karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau, iman sama beliau, tasdik sama beliau, sebagaimana tasdik zaman sugeng. Makanya kita harus mencintai guru-guru kita. Uhibbuhu maitan kama uhibbuhu hayyan. Saya sampai sekarang itu ya merasa Mbah Mun itu tidak meninggal. Saya masih merasa kalau bapak saya tidak meninggal karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup dan ketika wafat itu sah. Karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu. Rasulullah itu ketika mendekati wafat, ya bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Itu Nabi kalau ngedikan tuh rileks sekali. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Cong aku nak uripku ya apik. Engko nak aku wis kapundhut ya apik. Fa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Sebagian riwayat fa innakum tuhadditsuna anni wa uhadditsu ankum. Kalau saya masih hidup, saya bisa mengajarkan kamu sunnah, mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati, ketika aku sudah wafat, maka saya jejer Allah, kata Nabi. Saya berdampingan dengan Allah, maksudnya dekat Allah. Tentu bila kaifin walan hisab. Terus sudah fa inna amalakum, amal-amal kamu diperlihatkan ke saya.
Berhubung saya sudah dekat Allah, kalau amal kamu baik, saya muji Allah. Kalau amal kamu buruk, saya langsung mintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi rileks sekali. Artinya saya hidup bagus karena bisa ngajarkan kamu as-sunan wa syara'i'. Kalau saya wafat karena saya dekat Allah. Kalau kamu baik, saya muji Allah. Kalau kamu buruk, saya mintakan ampun kepada. Guru-guru kita juga seperti itu. Justru setelah wafat, beliau-beliau punya kesempatan dekat sama Allah, dekat sama Al-Malail A'la, sehingga mendoakan apa? Nah, terus kata Sayyid Muhammad, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan pernah berkeyakinan atau berpendapat atau berkomentar kalau orang-orang yang mati fi sabilillah adalah berstatus apa? Mati, amwat. Kalah. Terus kata Sayyid Muhammad, hadza li amatis syuhada. Ketentuan ini bagi umumnya syuhada. Artinya gini, umumnya syuhada saja tidak berstatus amwat. Apalagi hadza Rasulullah sayyidul syuhada, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, tentu tidak pernah berstatus amwat. Ya saya ulang lagi ya, jadi zaman cara berpikir amatus syuhada, syuhada yang umum saja berstatus hidup. Tidak boleh distatuskan amwat. Apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, sayyidul anbiya. Maka status beliau pasti hayyun la yamut, pasti beliau itu hidup tidak. Dan karena beliau itu asfaq, sangat sayang kepada kita, sebagaimana zaman beliau hidup itu sayang kepada kita, sampai nangis-nangis minta hak syafaat, maka setelah meninggalkan pun beliau pasti sayang kita dan pasti berusaha supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sahabat yang tadi berpendapat kalau saya nggak masalah Nabi wafat dulu, supaya Allah menyaksikan saya usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayya. Jadi ini cerita ya, cerita sudut-sudut pandang. Fikih itu penting sekali. Kata Sayyid Ali yang Shahibu Simtud Durar itu, wabihi qiwamus syariah, yang bisa mengawal syariat itu hanya fikih. Fikih itu ya kalau yang paling gampang untuk kita misalnya punya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul yang. Tapi yang faham betul, mesti faham itu ngelotok setengah hafal. Jangan bawa kitabnya tok, sementing sekian semester terus selesai. Itu sama-sama dosa, itu dosanya ya dosa, mahasiswanya juga dosa. Karena sudah terlanjur sarjana agama, ternyata nggak bisa, itu kan mendingan dasar sarjana agama. Itu saya tak cerita sama Kiai Roba, itu ada fatwa kiai juga wali. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu nyanyi dangdut, ya penyanyi ya dai, entah itu hakikat entah majaz tidak tahu. Itu kiai itu fatwanya lucu, kalau kamu datangi dia pas main dangdut masih saya beri izin, tapi kalau datangi dia pas pengajian itu tak larang kan santrinya jadi eskal, ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Dapat izin kan potensinya bisa karena dilarang lah ya tetap belerot. Terus suatu saat si santri ini setengah wali, tidak wali tapi setengah. Lama-lama itu memahami gurunya, ternyata sirinya begini. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk, tapi tidak alat musiknya, orangnya. Tapi kalau dia nyanyi itu paling dosanya hanya nyanyi. Saya ulang lagi ya, murid tadi akhirnya paham kalau datangi pengajian itu artinya ikrar kalau dia seorang dai atau seorang yang layak ngomong apa? Agama. Itu lebih bahaya karena kita santri, apalagi kita doktor atau MM, terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usulnya. Tapi kalau nyanyi kan nyanyi saja. Sehingga itu menjadi fikih.